Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan hadirin sekalian, pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan hikmah puasa dengan judul menahan lapar dan dahaga saat melaksanakan puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan menahan lapar dan dahaga, kita dapat meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa dengan diwajibkannya berpuasa Ramadan, kita bisa menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Salah satu indikasi bertakwa adalah sabar dan tabah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Diperintahkan untuk tidak makan dan minum di siang hari. Diperintahkan untuk tidak menggunjing karena bisa mengurangi pahala puasa. Itu memerlukan kesabaran dan ketabahan bagi kita yang menjalankan. Hikmah menahan lapar dan dahaga yang kedua adalah mengembangkan empati terhadap orang yang kurang beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu juga bersabda bahwa barang siapa yang memberikan makan atau minum bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ini adalah hikmah menahan lapar dan dahaga ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Karena di dalam puasa Ramadan kita dianjurkan untuk mau berbagi, terutama pada saat berbuka dan sahur. Pada saat berbuka banyak loh ternyata saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang tidak ada makanan dan minuman untuk berbuka. Bahkan mungkin untuk sahur nanti malam pun dia tidak ada persediaan makan. Nah, ketika kita sedang menjalankan puasa dan dahaga, kita sedikit berbagi untuk mereka, insya Allah Allah janjikan pahala yang sama untuk mereka yang pahala yang sama bagi kita setelah kita berbagi makanan dan minuman tersebut. Oke, hikmah yang ketiga, hikmah menahan lapar dan dahaga pada saat menjalankan puasa Ramadan adalah meningkatkan kualitas spiritual. Ya, puasa itu adalah ibadah, ya, ibadah yang tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi karena puasa ini Allah sendiri yang akan membalas pahalanya buat kita yang berpuasa, maka kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Pada saat berpuasa, kita berharap, kita bersabar, kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus atau mengurangi pahala berpuasa. Nah, kualitas spiritual kita kuatkan. Kita memiliki target-target pada saat bulan Ramadan seperti tilawah Al-Quran, minimal one day one juz. Kita memiliki target untuk bisa taraweh setiap malam sampai hari ke-30 atau hari terakhir puasa. Kita memiliki target untuk bisa berbagi takjil atau sahur kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu adalah hikmah spiritual, kualitas spiritual kita meningkat karena adanya kewajiban, adanya kebiasaan menahan lapar dan dahaga. Kemudian meningkatkan kesehatan fisik. Dengan menahan lapar dan dahaga, kesehatan fisik kita insya Allah meningkat. Karena kenapa? Karena anggota atau pencernaan kita beristirahat. Seluruh energi digunakan untuk membersihkan dan menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh. Aktivitas sel darah putih dan sistem imun juga meningkat dengan adanya puasa di bulan Ramadan. Karena kita tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, itu hikmah secara fisik ya. Organ atau pencernaan tubuh beristirahat sehingga organ pencernaan ini beristirahat untuk detox, untuk pembersihan
dan menyembuhkan juga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Insya Allah dengan berpuasa, yang mungkin punya asam lambung sembuh, yang mungkin tekanan darahnya tinggi, insya Allah juga akan sembuh, yang memiliki penyakit-penyakit yang mungkin selama ini mengganggu kesehatan tubuh, dengan dibawa puasa insya Allah akan berangsur membaik. Baik, selanjutnya hikmah menahan lapar dan dahaga adalah meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian. Dengan menahan lapar dan dahaga, dengan tidak makan dan minum, kita hari-hari kita disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan hal-hal positif, seperti kita memperbanyak tilawah Al-Quran, seperti kita juga memperbanyak amal soleh yang lain. Ya, pada saat berpuasa kita ada target taraweh, kita juga ada kewajiban untuk makan, berbuka dan sahur. Itu tentunya membutuhkan kedisiplinan. Pada saat makan, berbuka, pada saat makan sahur, kita sudah menyiapkan semuanya itu untuk bisa kita nikmati ya. Makan berbuka kita siapkan, makan sahur kita siapkan. Kemudian juga kita harus on time ketika kita akan mengikuti tarawih berjamaah di masjid. Tentunya bukan kita yang menentukan waktunya, tapi kita mengikuti waktu yang sudah ditentukan oleh takmir masjid. Oke, nah itu salah satu hikmah adanya bulan puasa. Kemudian meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sadaran bahwa nikmat Allah sangatlah besar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika. Maka ketika kita sholat li rabbika, untuk Allah. Demikian juga untuk berpuasa. Berpuasa pun karena Allah. Karena kita sudah sadar, kita yakin bahwa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu sungguh luar biasa. Dengan 11 bulan kita makan dan minum, ya. Dengan 11 bulan kita diberikan ilmu, dengan 11 bulan kita diberikan rizki, diberikan kesempatan untuk bekerja. Maka ada di bulan Ramadan ini, 1 bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita juga diberikan kesempatan untuk bersedekah, berinfak. Kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh. Fokus di bulan Ramadan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lapar dan dahaga kita mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah sendiri yang akan membalas puasa kita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.